teman-teman. Yang pertama, mindset ya. Jadi mindset pengusaha digital, berpikir positif, visioner, dan berorientasi solusi. Kemudian yang kedua, skill dan teknologi masa depan, AI, digital marketing, trading blockchain, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, komunitas berkualitas, bukan sekedar kumpul, tapi saling mendukung dan tumbuh. Yang keempat, ekosistem digital, peluang pendapatan jangka panjang yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, kepemimpinan dan kolaborasi, belajar memimpin dan bekerja sama dalam tim. Nah, ini bukan tempat untuk sendiri teman-teman ya. Ini adalah ekosistem pembelajaran dan peluang untuk menjadi pengusaha digital masa depan. Nah, ilmu dan wawasan berkelas, potensi penghasilan tanpa batas, jaringan global yang berkualitas, sistem yang aman, transparan, dan terpercaya, dan yang terpenting, kebebasan waktu dan finansial. Nah, seperti yang selalu kami katakan, Bitwin memberi peluang, HyperX membentuk pemenang. Jadi teman-teman semuanya, masa depan tidak menunggu, masa depan dibangun oleh mereka yang mau terus belajar dan berkembang. Kemudian dari keterpurukan masa lalu, kita bangkit untuk menang bersama. Mari kita melangkah dengan ilmu menuju kebebasan finansial bersama Bitwin dan HyperX. Nah, mungkin ini sebagai pembuka dari saya sebagai moderator. Untuk selanjutnya nanti teman-teman silakan disimak dari awal sampai akhir apa yang disampaikan beliau Master Muhi ya. Boleh siapkan catatan dan alat tulis, kemudian kopinya, kemudian teman-teman kondisikan untuk mikrofon nanti yang terbuka biar suara tidak bertabrakan, bisa dibantu co-host, kemudian simak dengan tenang, konsentrasi, fokus, kemudian nanti siapkan mungkin pertanyaan, dicatat ya, jadi nanti ada sesi pertanyaan, seperti itu. Sampai di sini bisa difahami ya teman-teman? Bisa coach? Siap. Bisa dipahamin. Terima kasih. Siap coach. Dicoba lagi mungkin bisa buka kamera ya teman-teman. Nah ini kelihatan ini teman-teman, Pak Prapto. Nah ini Real Pro ini dengan siapa ya Real Pro? Udah kelihatan Pak dari sini. Realme 5 Pro. Hadir coach. Nah, Master juga sudah kelihatan. Pak Ferry, Pak Fikri. Ini mungkin saya hanya menyebut yang ada namanya ya. Ada Bu Retno, ada Pak Harto, Pak Surobojol, ada Sultan Cuan, ada Pak Cep, kemudian ada Pak Faruk juga. Nah yang lain mungkin belum buka kamera. Terima kasih teman-teman. Untuk ngelihat apa namanya, teman-teman nggak bisa ngelihat teman yang lain ini coach. Oh, nggak bisa tau? Nggak bisa, cuman host aja yang bisa ngelihat peserta ini. Sedangkan teman-teman yang lain nggak bisa ngelihat ini, pada ketutup semua juga. Soalnya dari sana, dari hostnya yang ini kayaknya. Iya, karena dia mode fokus. Jadi cuman host aja yang bisa ngelihat peserta. Peserta yang lain nggak bisa ngelihat peserta lainnya. Siap, nanti kita setting lagi ya. Yang penting teman-teman siap untuk belajar, siap fokus, kemudian nanti catat ketika ada pertanyaan, karena nanti ada sesi pertanyaan di sesi terakhir. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu, kita berikan waktunya untuk beliau Master Muhi. Terima kasih, mungkin dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masih Semangat ya teman-teman semuanya ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi berkumpul ya dalam nuansa training ya. Ini bukan presentasi tapi training. Training yang mungkin kita akan adakan lebih santai ya, tidak terlalu formal banget agar teman-teman semuanya bisa mencerna lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang informasi yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini teman-teman semuanya ya. Sebelumnya saya pengen tahu ini, yang merasa menyimak silahkan ketik di dalam kolom obrolan angka 1. Nah, silahkan, berapa orang nih yang menyimak acara Zoom kesempatan malam hari ini? Wah, luar biasa ini yang mulai. Ini saya nggak bisa ngeklik kolom komentar saya ini. Nggak bisa ngeklik ini. Nggak bisa ngeklik. Ada beberapa nggak bisa ngeklik juga kayaknya teman-teman ini. Saya nggak bisa Banyak juga yang ini. nggak bisa ngeklik. ya. Tapi nggak bisa mengeklik, Bang. Nggak bisa mengeklik kayaknya nih. Ya. tapi suaranya kedengaran ini. Nggak bisa ngeklik di obrolan. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Master. Oh, nggak bisa, ya sudah. Yang bisa aja, yang nggak bisa bersuara saja ya. Siap, Jadi Master. selama nanti Zoom ini saya buka ya, materinya beberapa slide saya buka, teman-teman usahakan mikrofonnya selalu dimatikan. Ketika saya tanya nanti di open lagi ya mikrofonnya ya. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa dipahami. Bisa tuh. Bisa. Bisa, Master. Bisa. Siap. Baik. Bisa. Ini kita lanjutkan materi training dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ini banyak sekali yang hadir ya, hampir 80 ya. Saya kira teman-teman sudah mengundang tim-tim solidnya masing-masing ya. Ini saya coba buka slide yang mana ya, sebentar. Saya pilih dulu. Baik, slide-nya sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah terlihat. Siap, Master. Sudah terlihat. Siap, Master. Ya. Ini kita Sudah, lanjutkan ya sesi training, yaitu malam hari ini kita bedah ya sekilas-sekilas. Ini hanyalah informasi yang tersedia, yang kita sampaikan ini baru 70%-nya ya teman-teman semuanya. Karena besok malam itu juga akan diadakan Zoom juga ya, tapi dari manajemen ya, nanti bahasanya masih campur ya. Kedepannya mungkin nanti kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami ya untuk masyarakat Indonesia khususnya. Nah, ini poin yang akan saya bahas malam hari ini berkaitan tentang 30% dari total 100% kontribusi yang dikeluarkan setiap harinya teman-teman semuanya. Nah, 100% itu kan 75.000 win ya. Nah, dan 30%-nya adalah 22.500 win. Dan ini sebagai apa kan gitu. Teman-teman harus tahu ya, apa itu dana kontribusi? Kalau CV ini singkatannya ya, contribution value teman-teman semuanya ya. Jadi dana kontribusi ini ya dialokasikan sebagai ya income buat teman-teman semuanya yang sudah memulai membangun jaringan atau membangun tim teman-teman semuanya. Ada yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang belum memiliki mitra ataupun tim satupun. Semuanya sudah punya ya. Saya pastikan semuanya sudah punya. Ada yang belum? Ada, Coba Coach. chat di kolom obrolan. Siapa yang belum punya? Sudah semua ya? Nah, jadi yang hadir pada kesempatan malam hari ini mayoritas harusnya sudah punya ya. Bukan presentasi ya pada kesempatan malam hari ini. Jadi ini nanti akan kita dapatkan terus-menerus setiap harinya. Dari 75.000 win yang dipublish ataupun yang dibuka ataupun yang bisa diproduksi ataupun yang bisa ditambang oleh kita semuanya ya.
30%-nya itu dibagi untuk mereka-mereka yang mengembangkan tim ataupun jaringan. Seperti apa pembagiannya teman-teman semuanya? Nah, ini kita harus tahu dulu ya dari mana CV ini berasal ya. Contribution value teman-teman semuanya ya. Jadi dari setiap mitra ataupun komunitas yang memiliki engine ya ataupun mesin mining ya, baik dari 100 dolar ya, 100 USDT, 500, 2.500 bahkan sampai 5.000 teman-teman semuanya ya. Yang setiap paketnya itu pengkalinya beda-beda teman-teman semuanya. Kalau yang 100 dolar itu pengkalinya cuma satu kali, yaitu 100 hasrat dan itu dapatnya ya. Yang 500 dolar USDT ini pengkalinya 1,2 atau 120% ya. Jadi dapatnya 600 hasrat. Yang 2.500 pengkalinya 1,5 ya, jadinya 4.000 hasrat. Kemudian yang terakhir yaitu 5.000 USDT itu pengkalinya 2 kali lipat teman-teman. Nah, dia dapatnya hasrat 10.000 teman-teman semuanya. Nah, dari ini nanti teman-teman akan bisa menghasilkan secara rutin pembagian 30% tadi atau CV ini tadi teman-teman semuanya. Jadi CV ini nanti bisa didapatkan sesuai teman-teman yang sudah punya tim ataupun yang sudah mengembangkan tim, dan teman-teman dibagi jatahnya itu sesuai paket yang dimiliki. Artinya apa? Nanti seluruh komunitas yang ada akan berlomba-lomba ya teman-teman semuanya untuk mengembangkan atau memperbesar hash rate-nya masing-masing. Untuk apa? Untuk mendapatkan income yang rutin bisa didapatkan setiap hari lebih besar lagi. Semacam itu teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini rumusan sederhana ya teman-teman semuanya. Pendapatan Anda adalah kontribusi Anda sendiri dibagi ya total jaringan atau total tim di seluruh dunia. Semacam itu dikali 22.500 win ya setiap harinya, dan Anda akan bisa mendapatkan sesuai paket Anda masing-masing. Yang pertama alurnya adalah pembagian dana kontribusi. Yang pertama adalah akumulasi kontribusi ini ya, yang dari 22.500 ini ya, setiap member ini mengumpulkan ya kontribusinya dari seluruh hasil penambangannya itu 30% masuk ke sini semuanya. Nah, kemudian perhitungan total CV jaringan, totalnya berapa nantinya. Nah, dari total berikut kemudian dilanjutkan penentuan porsi kepemilikan. Kita ini memiliki hash rate berapa? Nah, baru nanti didistribusikan ya. Distribusi dananya 22.500 win ini kepada mereka-mereka yang memiliki paket-paket tertentu. Nah, dari yang 100 USD tadi, 500, kemudian sampai 5.000 teman-teman semuanya. Nah, Anda akan mendapatkan kontribusi ini setiap harinya secara rutin teman-teman semuanya ya. Nah, ini singkatnya ya. Contoh perhitungannya teman-teman semuanya yang kita contohkan dengan omset global ya atau total hash rate di seluruh dunia yaitu 5 juta CV teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya berada di paket 100 USDT, maka teman-teman semuanya akan bisa mendapatkan 0,4 win teman-teman semuanya di setiap harinya secara rutin. Ya, berapapun jaringan Anda, kalau selama paketnya masih 100 USDT ya, Anda akan mendapatkan tambahannya adalah 0,4 win di luar dari paket teman-teman sendiri. Nah, semacam itu. Nah, kalau teman-teman naik lagi ke 500 USDT atau 2.500 USDT atau 5.000 USDT, teman-teman akan mendapatkan sesuai hitungan tersebut ya. Kalau yang 5.000 USDT ini sampai 45 win per harinya teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi teman-teman semuanya, ini akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah mulai mengembangkan tim ataupun jaringan setiap harinya, minimal dengan pertumbuhan 1 orang per hari teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada pertumbuhan sama sekali, maka teman-teman nggak akan ada bagi hasil dari CV ini teman-teman semuanya. Jadi paling tidak
teman-teman ada setiap harinya satu orang, satu ID untuk terus bisa mendapatkan komisi, atau ini bahasa singkatnya, saya singkatkan, ini komisi referral. Konsep komisi referralnya semacam ini teman-teman semuanya. Ya. Jadi tingkatkan ya hash rate kita pribadi dan tingkatkan juga hash rate tim kita untuk bisa mendapatkan dari 30% ya yang ada ini teman-teman semuanya. Nah, semakin besar CV Anda, semakin besar peluang Anda juga ya untuk bisa mendapatkan 22.500 ini yang dibagi rata kepada kita semuanya sesuai paket-paket yang kita miliki. Mulai dari langkah pertama, teman-teman harus optimalkan engine-nya ataupun mesinnya, kemudian bangun dan kembangkan ya. Kembangkan apa teman-teman semuanya? Kembangkan hasilnya yang sudah dihasilkan, kemudian mining lagi ataupun diminingkan dengan paket yang lebih besar, kemudian tumbuhkan tim Anda. Nah, ini alurnya untuk bisa mendapatkan setiap hari. Tapi kalau setiap harinya nggak ada pertumbuhan, maka stuck ya. Misalkan hari ini ada pertumbuhan 1 orang 2 orang, nggak masih dapat, besoknya nggak ada pertumbuhan sama sekali, ya nggak dapat, begitu seterusnya ya teman-teman semuanya. Nah, inilah sistem membuat kita itu untuk terus bertumbuh dan bertumbuh teman-teman semuanya. Nah, ini simple sih sebenarnya ya, cara membangun CV yang lebih besar ya. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, memiliki mesinnya, kita sudah miliki semuanya. Tim-tim kita yang belum memiliki mesinnya, segera untuk mengaktifkan mesinnya. Kalau versi kemarin, teman-teman masih diuntungkan, yaitu dengan dimodali per satu usernya adalah $100 atau 100 hash rate. Kemudian bangun jaringan teman-teman semuanya, baik referral pribadi maupun pengembangan tim, referral berkelanjutan. Kemudian selanjutnya di poin yang ketiga, teman-teman tingkatkan total value-nya ataupun total CV-nya, hash rate-nya atau mesinnya, kalau bahasa mudahnya teman-teman semuanya ya. Jadi ajak tim-timnya untuk selalu mengoptimalkan mesinnya kepada mesin yang lebih besar lagi. Jangan buru-buru untuk di WD. Nanti nggak akan dapat apa-apa, baru dapatnya sedikit sudah di WD. Karena apa? Nanti akan ada kenaikan harga yang luar biasa sekali ketika teman-teman pahami sampai selesai acara training pada kesempatan malam hari ini. Kemudian teman-teman semuanya lanjutkan ke porsi yang lebih besar lagi. Tim besar, paket kita juga besar. Itu akan memaksimalkan hasil yang didapatkan dari 30% ini teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya sekarang sudah mulai paham ya, potensi yang bisa didapatkan dari 30% itu kita harus bagaimana dan caranya seperti apa teman-teman semuanya. Nah, sampai di sini singkat yang saya sampaikan ya, sekilas yang saya sampaikan, kira-kira sudah bisa dipahami atau belum teman-teman semuanya? Bisa, Mas. Ini saya singkatkan saja ya, karena slide-nya banyak sekali. Kalau teman-teman sudah memahami di awal hingga saat ini, saya yakin paham ya dari setiap maksudnya. Nah, dari 100% yang dihasilkan ya oleh masing-masing dari kita itu dibagi 3. 60% menjadi penghasilan bersih kita, yang 30% menjadi kontribusi tadi ya, yang akan dibagikan kepada mereka-mereka yang mengembangkan tim. Kemudian yang 10% itu dibagikan menjadi reward ya, hadiah. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang berprestasi, minimal masuk ke level 1 teman-teman semuanya. Nah, kalau yang bagian ini teman-teman sudah paham, nggak ada yang ditanyakan, saya akan buka slide yang 10%-nya teman-teman semuanya. Saya buka yang slide berikutnya ya. Ini saya singkat-singkat saja biar teman-teman nanti bisa lebih optimal ketika dibuka sesi tanya jawab. Nah, slide yang kedua ini bisa dilihat ya teman-teman semuanya ya. Bisa. Apa itu reward pool 10% ini? Nah, itu yang kita tanyakan tadi ya teman-teman. Ya, yang awal pertama 60%,
itu dibagi untuk hasil mining kita rutin setiap hari, yang mungkin ini di hari ketiga kemarin ya, hari ketiga itu sudah teman-teman dapatkan ya, yang setiap harinya makin mengecil. Semakin banyak hash rate bertumbuh, maka semakin kecil hasil koin yang kita dapatkan. Disitulah nanti semakin tinggi nilai harga koin tersebut, teman-teman semuanya ya. Artinya bagi teman-teman yang lebih awal melakukan penambangan, teman-teman akan sangat diuntungkan karena hasil koinnya akan jauh lebih besar dibanding yang kemudian hari. Jadi beda 1 hari saja sudah beda jauh teman-teman hasilnya. Apalagi kalau teman-teman yang sudah peka potensi ke depan seperti apa dan momentum saat ini masih sangat awal sekali, teman-teman misalkan ambil yang paket Rp5.000, $5.000 maksudnya ya, $5.000 dengan 2 kali lipat hash rate yaitu 10.000 hash rate yang kontrak waktunya itu hingga 6 tahun ke depan, teman-teman. Nah, itu yang 5.000 hash rate. Teman-teman akan sangat-sangat diuntungkan sekali ketika teman-teman menambang dengan koin jumlah besar di awal-awal seperti ini. Apalagi awalnya ini sebelum launching nanti, teman-teman semuanya. Nah, nanti kenaikannya seperti apa akan saya jabarkan. Ini kita kembali kepada yang 10%. Nah, dari total 75.000 win yang dikeluarkan ataupun yang diproduksi ataupun yang ditambang oleh komunitas, yang dibatasinya hanya jumlahnya 75.000 win ini dibagi 10%-nya. Nah, 10%-nya menjadi reward pool ya, yaitu 7.500 ya. Nah, 7.500 ini untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang sudah berhasil meraih peringkat ataupun naik level semacam itu, teman-teman semuanya ya. Untuk apa seperti ini? Untuk percepatan pengembangan komunitas yang ada. Bagaimana sih pembagiannya? Nah, ini ada 2 jalur distribusi reward pool, teman-teman semuanya ya. Dari 75.000 win ini, nah, kita dapat 10% reward poolnya, dan 10% ini terbagi dengan 2 jalur cara distribusinya. Distribusi pertama yaitu harian, teman-teman semuanya. Hariannya adalah 15% ya, yaitu totalnya sekitar 1.125 win per hari yang dibagi sesuai level-level yang ada, teman-teman, atau peringkat-peringkat yang ada. Nah, sisanya 85%-nya itu diakumulasi sampai 1 bulan, teman-teman semuanya. Nah, setelah 1 bulan nanti baru dibagi sesuai peringkat yang ada, teman-teman. Kalau teman-teman sudah mencapai peringkat level 4 saat ini, ya, masih belum ada yang lain, ibaratnya baru 2 orang, 3 orang, maka jatah teman-teman akan semakin besar. Jadi sangat-sangat diuntungkan sekali buat teman-teman yang sudah naik peringkat, yang tembus peringkat di saat ini sebelum launching. Nah, akumulasinya berapa sih dalam 30 hari? Nah, akumulasinya adalah 191.250 win, teman-teman semuanya. Nah, kira-kira berapa sih? Nah, ini bicara lagi ya tentang siapa penerima reward pool 10% ini. Penerima reward pool 10% ini adalah mereka-mereka yang berada di level 1 hingga level 5, teman-teman semuanya. Level 1 akan mendapatkan 5%, teman-teman semuanya. Level 2 4%, level 3 3%, level 2 2%, level 1 1%, teman-teman semuanya. Nah, kenapa level 1 lebih besar? Memang kelihatannya lebih besar, tapi dikali berapa mitra jumlahnya yang meraih atau mencapai level 1 kan gitu, dibandingkan level 5 nantinya. Yang mencapai level 5 berapa orang di seluruh dunia? Dikali, nah, dapatnya 1% tadi, tapi dikali berapa orang? Cuma 2 orang, 3 orang, maka jumlahnya akan sangat besar sekali, teman-teman semuanya. Jadi 5 level ini adalah 5 peluang, 1 kesempatan emas buat teman-teman semuanya. Makanya teman-teman segera mungkin untuk tembus ya, minimal 100 ya. Jadi level pertama itu 100 user, teman-teman semuanya, atau setara dengan 10.000 hash, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sudah mencapai 10.000 hash atau 100 user aktif, ingat aktif ya teman-teman. Aktif ini disebut dengan aktif miningnya.
bukan hanya sekedar registrasi kemudian terkoneksi linknya saja, atau hanya sekedar daftar kemudian sekali klik saja, tapi dia aktif daily klik teman-teman semuanya. Karena apa? Kalau dia nggak daily klik, nanti level kita ataupun peringkat kita bisa menurun teman-teman semuanya, ya. Jadi yang dihitung adalah saat itu jumlah dari komunitas yang kita miliki ini berapa yang mengaktifkan penambangannya setiap hari. Kalau teman-teman memiliki tim lebih dari 100 user itu sangat aman sekali ya. Karena ada yang kelupaan, ada yang aktif dan lain sebagainya mencapai 100 user tadi. Nah, saat ini sangat dipermudah ya, teman-teman hanya tembus saja 100 user, maka teman-teman sudah bisa mendapatkan rutin setiap harinya dari reward pool ini teman-teman semuanya. Nah, mengapa jumlah penerima mempengaruhi bagian dari win teman-teman semuanya? Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya teman-teman ya. Contohnya, yang level 4, yang sudah naik peringkat level 4, itu jatahnya 2% teman-teman semuanya. Berapa sih peringkat level 4 ini, 2% ini yang dia dapatkan ya? Misalkan, di level 4, ini di seluruh dunia baru 1 orang. Maka dia akan mendapatkan 3.825 win teman-teman semuanya. Ya, ini besar banget loh teman-teman semuanya. Ya. Apalagi ditargetkan bocorannya bisik-bisik itu harganya akan melambung tinggi dalam waktu dekat ya. Bisa $0,5, bahkan bisa mencapai $1 nanti ya. Nah, kalau sudah $1, setiap bulan bisa mendapatkan 3.825 win. Ini dikalikan harga dolar. Ini belum komisi yang lain ya teman-teman semuanya. Semacam. Kalau nanti misalkan sudah ada 4 orang, ataupun 5 orang, ataupun 10 orang, ya tinggal kita lihat saja kita dapatnya berapa ya. Kalau yang 10 orang misalkan tercapai di level 4 atau peringkat 4, ya kita dapatnya 382 win dan seterusnya teman-teman semuanya. Artinya apa? Teman-teman akan bisa mendapatkan hasil yang optimal di saat ini sebelum launching nanti. Optimalkan tim Anda untuk mencapai peringkat awal Anda ya. Naik peringkat lebih cepat untuk mendapatkan income yang rutin setiap hari teman-teman dapatkan dan setiap bulan teman-teman dapatkan ya. Nah, ini perbandingan juga ya, perbandingan saja ya. Jadi perbandingan pertama ini dari teman-teman semuanya yang misalkan hanya sebagai orang pertama penerima reward atau peraih peringkat, misalkan level ketiga ini baru Anda saja yang bisa mendapatkan peringkat ya, maka Anda langsung bisa mendapatkan 5.700-an win nanti teman-teman semuanya. Karena di seluruh dunia teman-teman, Indonesia ini peringkat pertama ya yang menduduki omset terbesar teman-teman semuanya. Ya, apalagi semangat. Bisa tembus level 2, wah lumayan itu. Level 2 kalau lebih cepat, nah, itu nanti dapatnya 7.650 win ya. Nah, kalau misalkan nih terburuknya sudah ada 10 orang penerima gitu. Ya tinggal lihat ya aja ini di tab di bawah ini ya. Level pertama kalau ada 10 orang penerima ya 956 win teman-teman semuanya. Saya yakin di Indonesia hingga saat ini yang sudah tembus level pertama, kalau saya analisa, saya lihat-lihat ini nggak sampai 20 orang teman-teman. Nggak sampai 20 orang. Ya. Apalagi level 2-nya. Ditambah lagi level 3-nya. Dan saya analisa juga dari tim-tim yang ada, dari teman-teman yang ada, sudah ada yang tembus level 3 dan level 4 teman-teman semuanya. Ya, selain saya loh ya, di tim yang ada di seluruh Indonesia sudah ada yang tembus level 3 dan level 4 teman-teman semuanya. Nah, dilihat aja ini. Berapa yang dia dapatkan di awal saat ini nantinya. Kalau level 3 itu 5.700-an win teman-teman semuanya. Dan belum banyak di seluruh dunia yang mencapai level 3 itu, tapi Indonesia sudah ada teman-teman semuanya. Nah, ini jadi bukti
teman-teman nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal. Dimulai dari modal yang kemarin digratiskan. Apalagi nanti omsetnya terus bertumbuh dan berbayar, teman-teman. Kalau bertumbuh dan berbayar ya, dan terus besar, teman-teman hasilnya akan lebih besar. Karena ini yang ditakar rata semuanya 100 hash rate semua. Karena nanti ketika testimoni ini muncul di seluruh Indonesia, omset masuk itu bukan cuma 100 hash rate, bahkan 5.000 hash rate ini makin sering ya. Karena 2 kali lipat dan potensinya sangat terlihat sekali di di momentum saat ini, teman-teman semua. Nah, sampai di sini teman-teman semuanya jangan tunggu level menjadi padat ya. Teman-teman segera tembus levelnya minimal level 1 untuk bisa mendapatkan income yang rutin setiap harinya. Di luar income-income yang tadi saya sebutkan di awal ya teman-teman. Ini dari royalty ataupun kalau bahasa network marketing itu global sharing ya, global sharing internasional semacam itu. Yang setiap hari kita dapat, yang setiap bulan juga kita bisa dapatkan teman-teman semuanya. Saatnya teman-teman raih level tertinggi teman-teman semuanya. Ini masih permulaan, belum launching teman-teman semuanya. Yang launchingnya masih tanggal 7 besok. Apapun informasi yang akan diupdate di tanggal 7 besok, kita sudah start dari saat ini. Ini kita plan, kita bedah saat ini untuk memberikan gambaran teman-teman agar terus bergerak. Jangan sampai nanti setelah launching teman-teman tahu potensi yang luar biasa dahsyatnya, baru bergerak saat itu teman-teman akan tertinggal dengan tim-tim yang lainnya. Yang saya tahu informasinya ini dari Thailand, dari Singapura dan Malaysia sudah menyerang market Indonesia. Artinya di jalur Indonesia ini sudah mulai bermunculan jalur-jalur baru teman-teman semua. Sampai di sini bisa dipahami ya potensi dari 10% yang bisa kita dapatkan ini. Ya, Master. Ya, Pak Master. Ya, nanti ini slide-nya akan saya bagikan ke teman-teman. Tapi ini diingat ya, untuk sementara. Ya, 70% informasinya baru saya sampaikan. Yang totalnya 100%, berikut potensi-potensinya ataupun benefit jangka panjangnya dan lain sebagainya, itu kita tunggu sampai launching ya teman-teman, karena akan dipresentasikan secara resmi internasional di saat nanti tanggal 7 Juli ya. Kita ini curi start membedah marketing plan-nya saja ya. Adapun nanti fixnya, patennya ditetapkan sebagai sistem paten itu di tanggal Juli. Nah, saat-saat ini dan kemarin-kemarin ya, dimulai dari ju.com kita merintis bareng-bareng, kita mulai bareng-bareng. Nah, itu untuk menjadi saksi mata untuk kita semuanya bahwa misalnya kita semuanya adalah pencetak sejarah awal ya, yang akan mengetahui sejarahnya ke depan hingga sukses bersama-sama, komunitas ini maju bersama-sama seperti itu teman-teman semua. Nah, sampai di sini slide ini akan saya share kepada leader-leader yang sudah masuk di dalam kelas ya. Ya, nanti yang belum masuk ke dalam kelas bisa minta dengan leader-leader yang sudah masuk di dalam kelas perintis support system. Selanjutnya saya akan bedah di slide yang berikutnya, yaitu slide bagaimana sih Wincoin ini akan melambung tinggi harganya. Caranya seperti apa Wincoin ini bisa naik harganya? Dengan mengambil pengalaman-pengalaman dari sekian banyak cryptocurrency yang bermunculan sebelum-sebelumnya teman-teman semuanya. Nanti di acara pertemuan DGL saya akan banyak menanyakan segala sesuatu halnya yang berkaitan tentang pengalaman. Apalagi ownernya ini adalah owner yang benar-benar basicnya adalah networker teman-teman semuanya. Nah, itu sangat menyambung sekali nantinya. Banyak hal yang saya mungkin akan sampaikan kepada beliau ketika para leader-leader yang sudah ada di core leader ini ya menyetorkan ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan nanti ke manajemen pusat semacam itu. Nah, kita lanjut ya. Mengapa Win berpotensi tumbuh dan terus bertumbuh teman-teman semuanya? Ini teman-teman akan mengetahui potensi dahsyatnya Wincoin ini dibangun berdasarkan pengalaman yang ada. Pertama,
produksi Wincoin ini terbatas teman-teman semuanya. Per hari hanya maksimal 75.000 win saja. Mau berapa puluh ribu yang menambang, mau berapa ratus ribu yang menambang, mau berapa juta orang yang menambang, sehari hanya keluar 75.000 win. Nah, dari satu poin ini saja teman-teman bisa membayangkan berapa besar kenaikan harganya nanti teman-teman semuanya. Sudah ada bayangan? Terbayang-bayang, Master. Sudah, Master. Ya, ini pembatasan blok-blok ini sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya. Hanya 75.000 win saja. Sedangkan supply koin kita ya itu hanya totalnya 77 juta koin saja teman-teman. Enggak banyak-banyak. Ini akan sangat terjangkau ya, terprediksi oleh analisa kita masing-masing. Kemudian di saat itu pengguna pun akan terus bertambah teman-teman semuanya. Utility terus berkembang, holdernya semakin bertambah. Nah, ini teknisnya gimana sih agar holdernya itu semakin bertambah dan berkembang? Ekosistemnya bagaimana sih? Nah, ini singkat ya. Dari supply win yang sangat terbatas, 75.000 harian ya, per hari dikeluarkan atau bisa ditambang ya, teman-teman akan mengalami peningkatan yang drastis nantinya ketika pertumbuhan komunitas itu bukan lagi dari sekedar free yang kemarin kita rasakan ya, dari real pembelian ya, mungkin dari 100 hashtag sampai 5.000 hashtag. Dan saat ini teman-teman sudah mulai beberapa orang yang langsung mengajukan ke manajemen untuk paket 5.000-an, tapi saat ini masih dibuka baru paket yang 100-an ya teman-teman semuanya. Nah, yang 100-an ini pula teman-teman lihat sendiri, pantau sendiri di member area teman-teman. Setelah 5 juta fase 1 gratis kemarin selesai, sudah tumbuh berapa hingga saat ini teman-teman semuanya? Ada yang melihat terakhir berapa? Turun, Pak. Turun dari 3 juta, Pak. Pertumbuhan itu kan totalnya 5 juta kemarin di awal, 5 juta bulat gitu. Nah, hingga saat Ya, ini tapi 5 juta tapi saat ini berapa turun, itu? Pak. Turun, Pak. Jadi ada pembaruan tuh ada 3 juta. Ya, itu artinya yang terakhir waktu itu 5 juta berapa? 5 juta sekarang udah 5 juta 300. Ya, 5 juta 300. Artinya Udah tambah 3.000 dolar itu kayaknya sih. 300 berapa? 3.000 user. Coba 3.000. itu. Nah, 3.000 user yang membeli paket real teman-teman semuanya. Dan ini tidak bakal kita bisa bendung nantinya. Karena magnet viral yang sudah digerakkan oleh perusahaan ini sudah meluas teman-teman semuanya. Mereka yang baru tahu informasinya, yang di sana sini dengar ada Bitwin, mereka otomatis dengan sendirinya mencoba mendaftar dari link yang sudah disediakan di sosial media, YouTube dan lain sebagainya. Mereka coba untuk beli. Bahkan yang japri saya langsung dari YouTube, dari Facebook, itu tanyanya langsung beli paketnya gimana Pak? Bukan tanya gratisnya lagi Pak. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir ya, 5.450, artinya 450.000 ya, hashtag 4.500. Dahsyat banget ini teman-teman semuanya. Nah, ini selanjutnya ya, utility terus bertambah teman-teman semuanya. Nantinya akan ada WinChain ya. Seperti slide ataupun poster yang pernah disosialisasikan kemarin ya, bahwasannya saat ini itu sudah ini saya kembali kepada sejarah dulu ya teman-teman. Tahun 2024 itu Win sudah rilis. Nah, sudah mulai di share ya informasinya, tapi dengan cara komunitas biasa, tanpa jaringan, tanpa mining, dan dia menggunakan BSC atau induk di jaringan BNB teman-teman semuanya. Nah, ini nanti dia akan punya blockchain sendiri ataupun WinChain tadi yang disebut WinChain, wallet sendiri. Nah, dari total supply yang sudah ada di BSC tadi, itu di-burn teman-teman semuanya, yang dikonsepkan dengan cara menambang tadi, dikeluarkan kepada WinChain ini tadi ya,
ditambang koinnya 75.000, begitu seterusnya sampai habis teman-teman semuanya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya, harganya sudah mencapai harga 0,08 terakhir yang kita bisa lihat. Mungkin di token pocket teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu nanti akan migrasi ke WinChain ini nantinya. Kemudian ada WinWallet teman-teman. WinWallet ini adalah salah satu ekosistem yang akan digerakkan nanti, bukan hanya WinWallet sebagai wallet saja, tapi akan menyambung kepada WinPay teman-teman. WinPay yang nanti ini akan masuk kepada industri real teman-teman, sektor real ya. Jadi seperti bayar ke restoran, di berbagai macam tempat, itu pembayarannya semacam menggunakan barcode gitu. Nah, setelah ini nanti berjalan, dia akan mengeluarkan semacam Visa Card, kemudian bisa buat bayar lewat GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disampaikan kemarin. Kemudian ada WinChat. WinChat ini adalah sosial media yang disediakan untuk menampung komunikasi ataupun informasi dari komunitas cryptocurrency di seluruh dunia nantinya. Kemudian ada WinTrade nantinya, platform trading sendiri, ada WinCloud Mining. Nah, kemudian Bitwin Exchange. Nah, Bitwin Exchange ini akan banyak sekali platform-platform partnership yang akan disisipkan secara bertahap nantinya. Yang sangat mudah sekali ketika saat ini mau disisipkan secara keseluruhan. Karena apa? Induknya adalah Ju.com teman-teman. Ya, induknya perusahaan ini adalah Ju.com yang sudah dirintis mulai tahun 2013 hingga saat ini. Yang tenarnya atau trendingnya naik itu mulai tahun 2024 hingga saat ini, yang mencapai pengguna sudah 50 juta pengguna dan masuk di 100 negara. Nah, anak perusahaannya baru dirilis bulan ini dan akan launching di 7 Juli besok teman-teman semuanya. Artinya apa? Dari ekosistem induknya ini bisa diduplikasi secara langsung nantinya di Bitwin Exchange ini. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kecerdasan buatan ya, yaitu WinAI ekosistem teman-teman. Kalau kemarin teman-teman sudah lihat ya, ada Cloudbot AI, itu adalah teknologi AI yang akan digerakkan oleh perusahaan juga semacam itu. Nah, ini yang nggak kalah menariknya lagi teman-teman semuanya. Biasa kalau kita dengar ya di airdrop di luaran sana mungkin dengan bahasa staking ya teman-teman. Ya. Kalau di sini nanti ketika teman-teman sudah mining, nambang, itu bisa dikembangkan lagi dengan cara farming teman-teman. Ada menu Rich Farm, itu di samping kiri sebelah tombolnya Cloud Engine teman-teman. Nah, itu nanti akan dirilis ya. Tapi nggak tahu kapan ya, nanti tinggal kita tunggu update informasinya saja. Jadi teman-teman yang sudah nambang, semakin banyak komunitas nambang, dia bisa lanjutkan ke farmingnya nanti. Untuk apa? Mengoptimalkan keuntungan mereka. Sehingga holder ini akan semakin bertambah dan bertumbuh nantinya. Ya. Jadi dari Win, kemudian masuk ke Rich Farm, holder bertambah, Win disimpan, supply beredar pun akan berkurang teman-teman semuanya. Nah, di saat itu mereka akan mengoptimalkan WinPay ya teman-teman semuanya. Nah, disitulah ekosistem akan berkembang dan berjalan. WinPay untuk bayar ini, bayar itu, bayar angsuran gitu. Nah, dari mereka-mereka yang sudah terbayar angsurannya, mereka akan langsung cairkan lagi, muter lagi, dan begitu seterusnya teman-teman semuanya. Nah, manfaat Rich Farm ini adalah membangun kebiasaan holding yang kuat teman-teman semuanya ya. Jadi setelah nambang kita farming ya, dan begitu seterusnya, mendukung stabilitas ekosistem, potensi nilai lebih tinggi, memperkuat komunitas secara global. Ini sampai di sini saja sudah sangat luar biasa kekuatannya teman-teman. Sebelum membahas yang lain-lainnya ya. Jadi tadi pertama, jumlah koin per hari dibatasin. Itu sudah lumayan besar itu percepatan harganya. Ditambah lagi dengan adanya Rich Farm ini teman-teman semuanya. Nah, ini siklus ekonomi Win-nya ya teman-teman semuanya. Dia akan terus berputar dan terus berputar. Dari cloud mining, kemudian kita mendapatkan Win, kemudian digunakan di ekosistem, kemudian nyambung ke Rich Farm-nya. Nah, holdernya terus bertambah, supply yang beredar itu berkurang.
permintaan bertambah, potensi nilai win meningkat, maka dari situlah kita mendapatkan komisi lagi dari tim-tim yang ada. Pertumbuhan tim semakin membesar, kita masing-masing dari kita menduplikasi kepada seluruh komunitas, tidak menjual ataupun tidak konsentrasi penuhnya kepada miningnya pribadi, melainkan dari profit ataupun hasil koin-koin dari seluruh hash rate tim kita, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah siklus positif yang terus berputar dan terus berputar, membangun nilai win secara berkelanjutan, teman-teman semuanya. Luar biasa. Ini adalah potensi sekilas ya. Ini belum semuanya dijabarkan, karena saya sendiri juga harus mencerna, meresap dari apa yang disampaikan secara marketing plan-nya besok ya di GL ya. Seperti apa baru saya terjemahkan ulang ke bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami untuk orang awam khususnya ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, potensi nilai win ini akan semakin melambung tinggi seiring berjalannya waktu dengan gambaran yang sudah saya sampaikan. Pertama, produksi terbatas ya, 75.000 win per hari. Dan ini bisa dibayangkan ketika komunitas terus bertumbuh seperti apa harganya. Kemudian utilitas terus bertambah, semakin banyak kegunaan win nantinya teman-teman. Bahkan saya juga akan mengajukan ya untuk bisa mempermudah akses masuk ke UMKM di Indonesia juga nantinya. Itu akan saya ajukan secara langsung nanti ketika pertemuan di GL. Ya. Kemudian holder bertambah melalui rich farm tadi ya, win disimpan, supply beredar berkurang dan seterusnya. Permintaan dapat terus meningkat seiring pertumbuhan ekosistem yang ada, teman-teman. Saatnya teman-teman semuanya bangun aset win teman-teman semuanya dari saat ini. Ketika teman-teman sudah ada hasil koin winnya, silahkan kumpulkan dan optimalkan. Kita nggak butuh waktu lama, teman-teman. 1 bulan, 2 bulan dari sekarang, teman-teman akan merasakan hasil 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari yang sekarang teman-teman hasilkan. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi target yang sudah dinyatakan oleh manajemen. 1 tahun pertama kenaikan harganya minimal 100 kali lipat teman-teman semuanya. Dengan pola yang tadi sudah saya jabarkan. 2 tahun berikutnya kenaikan harga akan ditembuskan mencapai 10.000 kali lipat. Dan yang ketiga adalah 10.000 kali lipat teman-teman semuanya. Nah, nilai hari ini, kekayaan di masa depan teman-teman semuanya. Ikuti, pegang, dan tunggu bersama Wincoin. Saatnya kita bergerak ya. Bersama Wincoin ini, masa depan milik kita bersama. Ya, yang saya pegang teman-teman semuanya, cuma satu. Owner ini lebih mementingkan komunitas daripada penghasilannya untuk saat ini. Karena owner tahu ya, semakin besar komunitas nanti income akan mengikuti dengan sendirinya. Maka dari itu kemarin di awal di fase pertama ini difasilitasi siapa ini penggerak-penggerak yang sudah jatuh bangun kena scam dan lain sebagainya, butuh dukungan. Inilah platformnya. Kita sediakan permodalan dari $100 yaitu berbentuk hash rate untuk penambangan. Nah, semacam itu. Yang tadi targetnya adalah 100.000 user ya. Nah, tapi saat ini dibatasi untuk di fase pertama, dan hari ini masih dibahas di dalam forum leader ya, di dalam forum founder ya, di manajemen semacam itu. Apakah nanti fase kedua masih dibuka atau sudah stop? Nah, seperti itu teman-teman. Tapi yang jelas teman-teman semuanya, teman-teman sudah berada di dalam kendaraan yang tepat, di dalam platform yang beda dengan yang lainnya, bukan hanya sekedar airdrop sekali dapat setelah itu selesai, tapi sebuah platform yang berkelanjutan ke depannya. Pertama, komunitas akan terus berkembang dengan fasilitas fitur yang ada, dengan ekosistem yang ada, kemudian ditambah lagi dengan network marketingnya ataupun sistem bisnisnya yang berkelanjutan seterusnya ya. Jadi 1 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun ke depan, teman-teman semuanya akan merasakan ya potensi dari adanya Bitwin ini. Karena 6 tahun ketika setiap hari 75.000 win ini
ditambang 6 tahun itu habis. Itu sudah dikalkulasi ya. Ketika 6 tahun habis, itu dipastikan harganya bisa mencapai minimal 10.000 kali lipat, teman-teman semua. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah habis 77 juta koinnya, harganya bukan 10.000 kali lipat, bahkan ratusan ribu kali lipat, teman-teman semuanya. Tapi ini dihitung skala minimalnya saja. Jadi seperti itu, teman-teman semuanya. Itu ada 3 step yang sudah saya bedah, saya bahas, sehingga teman-teman semuanya nanti bisa mempelajari lebih lanjut. Saya yakin nih, para leader yang sudah memiliki banyak pengalaman sebelum-sebelumnya lebih mudah mencerna nantinya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Coach Ahmad. Kita buka sharing-sharing lagi ya, agar teman-teman semakin memahami potensi dari Wincoin ini untuk ke depannya. Siap teman-teman semuanya, salam semangat ya. Siap. Semangat Master. Saya kira untuk Semangat. semua ini. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ya yang disampaikan beliau Master Nudi tadi. Teman-teman semuanya, untuk sesi berikutnya nanti tanya jawab ya. Jadi potensinya seperti apa di Bitcoin ini sudah disampaikan semuanya, mekanismenya seperti apa, bahkan nanti strateginya juga teman-teman bisa lebih pahami. Nah, untuk pertanyaan mungkin dari teman-teman kita buka dulu pertanyaan pertama, silakan. Siapa dulu? Saya mau tanya Coach, itu untuk level itu sekarang itu masih level 0 ya, belum ini ya, belum terbuka ya untuk level-levelnya. Apa sudah kelihatan? Baik, silakan Master. Baik, informasi yang saya terima terakhir semua diserentakkan di tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu level muncul, komisi dari tim yang ada langsung muncul semua teman-teman. Langsung masuk rutin setiap saat. Gitu. Saat ini masih 0 semua. Saya pribadi juga masih 0 ya. Tapi nanti tanggal 7 itu sudah di open ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 7 sudah open itu. Amin. Artinya di member area itu kelihatan sama semua ya saat ini Master. Betul sekali. Level 0 semuanya. Ada lagi yang lain mungkin? Atau Pak Sultan ada yang ditanyakan lagi? Silakan mungkin teman-teman yang terutama di tim leader saya ya, yang di bawah saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan teman-teman. Izin Master. Silakan. Ya, Master, saya dari Balikpapan. Saya ingin menanyakan terkait tim-tim kita itu yang sudah mendaftar. Kemungkinan kan mereka ada yang username-nya, ada yang belum dibuat, dan ada juga yang sudah dibuat. Nah, itu apa? Mereka itu kan ada yang sebagian belum dapat hash rate tweetnya dikarenakan kode OTP yang pertama itu kan pakai Proton kan. Nah, terus yang kedua ini kan pakai Gmail, itu baru masuk. Nah, yang ditanyakan ini yang pertama, kalau seumpama nanti fase kedua ditutup, itu terus yang sudah terdaftar di member kita itu mungkin ada 50 atau 100-an itu, apakah bisa nanti untuk mendapatkan hash rate lagi atau cuman sekedar daftar aja dia Master? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpama tim-tim kita itu banyak yang tidak dapat di hash rate-nya tadi dikarenakan fase kedua ditutup, nah itu dia sudah yang jadi masalah Master. Nah, mohon pencerahannya Master. Boleh Pak Ahmad dulu yang membahas ini. Bisa menjawab Pak Ahmad? Ya, secara otomatis nanti ketika sudah ditutup fase 2 yang sudah registrasi
itu kan sudah tidak mendapatkan gratisan ya, tapi mereka sudah terdaftar. Nah, adanya nanti berbayar. Nah, untuk yang registrasi berikutnya juga seperti itu. Jadi sudah ditutup hasilnya. Mungkin itu, Mas. Ya, betul sekali. Jadi sementara waktu kalau saya pribadi sih sedang menanyakan ya, apakah ini pasti dibuka lagi atau pasti ditutup, disudahi di fase kemarin saja. Nah, ini masih dibahas ya. Informasi terakhir tadi sore ini masih dibahas apakah nanti diluncurkan lagi atau sudah cukup langsung dimulai open berbayar teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya yang kemarin baru daftar itu tinggal dilanjutkan kalau mau berbayarnya gitu, karena ketika nanti sudah muncul banyak testimoni, mereka akan merasakan, pengen merasakan hasilnya karena ini realistis, nah semacam itu. Tapi kalau teman-teman yang sudah klaim ya, sudah klaim kemudian belum OTP dari awal registrasi dan mengikuti awalnya mining atau mesin itu dimulai tapi belum klaim hingga tanggal 7, itu ada kemungkinan reset teman-teman semuanya. Di reset nanti. Yang di reset adalah miningnya, mesin miningnya. Dia akan mulai lagi dengan berbayar nantinya. Tapi kalau buat teman-teman yang dinyatakan real account, bukan multi account, yang setiap hari itu benar-benar aktif, diklik ya mesinnya, di atas pukul 11 ke atas ya, itu selalu diklik, mau jam 10 siang, mau jam 12 siang, ngekliknya nggak masalah ya, dapatnya tetap sama di waktu yang sama ya. Nanti setelah reset, misalkan jam 12 malam itu tetap dapat, walaupun ngekliknya siang hari ataupun sore hari. Nah, ini sementara waktu karena teman-teman berada di fase trial. Kita menjadi penggerak awal dan kita berada di trial bareng-bareng, termasuk KYC, KYC ya, kemudian OTP dan seterusnya. Nah, masalah KYC dan OTP itu akan lancar nantinya ya, bertahap. Sama seperti halnya kemarin ketika mulai registrasi OTP-nya susah, emailnya yang terbatasi karena memang sengaja dibatasi di Gmail-nya. Kemudian muncul menggunakan Yahoo dibatasi lagi. Kemudian banyak komunitas yang kreatif menggunakan email-email yang lainnya. Nah, saat ini posisinya terbalik. Yang sudah di-open adalah Gmail-nya. Untuk apa? Untuk mempermudah aktivitas developer mengerjakan update sistemnya. Kalau di-open semuanya, itu server akan terganggu teman-teman semuanya. Ketika masa update belum selesai. Nah, ketika nanti update-nya sudah selesai, itu akan di-open dan dibebaskan sehingga OTP jauh lebih mudah, KYC upload-nya sampai ACC akan jauh lebih mudah, dan itu akan dipastikan selesai setelah launching nanti. Sudah bisa dipahami teman-teman semuanya? Halo, yang saya sampaikan bisa dicerna tadi? Silakan, Master. Siap. Bila ada pertanyaan dari yang lain juga silakan. Pak, selamat malam. Iya Pak, silakan Pak. Ya Pak Fikri dari Lampung. Mau tanya Pak, Master, itu untuk yang level 1 kan 100 member atau 10.000 aset. Itu direct referral atau tim, Master? Itu aja yang kemudian. Ya, baik, pertanyaannya bagus dan jawabannya juga bagus sekali. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan total omset itu 10.000 hashrate. Mau direct langsung, mau directnya cuma 3 atau 5, yang nggak bisa directnya cuma 1. Nah, itu yang nggak bisa directnya cuma 1 ya, dan 1 ini hanya bertumbuh, itu masuknya 10.000 itu nggak akan terkualifikasi. Tapi punya direct, kalau yang disampaikan oleh manajemen itu minimal 5 direct langsung, dan masing-masing directnya itu ada perkembangan, walaupun perkembangannya kecil-kecil. Yang gede jalur 1 itu masuk kualifikasi untuk mendapatkan level 1. Bisa dipahami? Paham. Terima kasih, Master. Master.
Silakan. Malam Master, sambung lagi dari Balikpapan. Maaf terlalu banyak bertanya Master. Master, itu kan ada tim memang yang sudah pas terbuka di fase awal, ada juga yang sudah melakukan KYC secara langsung dengan OTP nomor handphone. Nah, apakah itu nanti pada saat dibuka tanggal 7 itu no problem atau gimana Master? Karena kan ada sebagian tim saya, ada sebagian yang sudah melakukan KYC sebelum diumumkannya di tim-tim leader Master. Itu aja Master, makasih Master. Baik, itu yang akan kita pertahankan ya. Mereka-mereka atau komunitas yang ada yang berjuang dan berusaha melakukan KYC itu yang akan kita perjuangkan ke manajemen nantinya, yang akan dipermudah dan dipertahankan agar tidak dianggap sebagai multi account ataupun nuyul, nah semacam itu ya. Jadi pastikanlah nanti semua akun-akun yang diperjuangkan untuk KYC, yang mulai dari awal nyoba-nyoba KYC sampai sekarang masih nyantol, itu akan dipermudah dan mudah-mudahan diloloskan nantinya. Saya akan mengajukan bahwasanya KYC ini nanti bisa dilakukan oleh para pelajar juga nantinya. Gak hanya sekedar yang punya KTP, misalkan pelajar yang dia punya kartu pelajar dan lain sebagainya. Karena apa? Basicnya kita ini adalah kripto loh, kan gitu aja. Nah, seperti itu Pak. Siap, makasih banyak Master. Salam dari Balikpapan Master. Ya, salam Master. semangat Balikpapan. Master, Ya, silakan Pak. ya saya mau nanya Master. Saya waktu upload waktu pengurusan untuk mengurus KYC itu, yang upload pertama kan KTP foto KTP yang depan, bagian depan. Yang kedua saya salah kirim Master, bukan yang di belakang tapi tetap juga yang di depan. Itu gimana tuh Master? Bisa dirubah nggak nanti ya? Baik, ya ini pertanyaan teknis ya. Nantinya tetap bisa dirubah ya. Nanti ketika tanggal 7 sistem audit dari manajemen itu sudah dimulai, itu nanti akan ada status penolakan, dibatalkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sip. Pak Ahmad, boleh dilanjut terlebih dahulu ya. Ini saya ada telepon grup ini. Telepon grupnya dari manajemen. Ya. Ini manajemen langsung telepon. Silakan dilanjut dulu. Siap. Silakan teman-teman untuk sharing-sharing yang mungkin dari teman-teman yang lain juga punya pengalaman masing-masing. Yang jelas tadi sudah disampaikan potensinya di Bitbin ini seperti apa. Jadi seperti yang disampaikan tadi tentang verifikasi,